datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai vulnerability atau kerentanan file upload ya. Dimana yang kita tahu dari file upload ini banyak sekali ya, yang sudah saya upload sebelumnya tentang meme type ya, meme type. Tapi di sini kita akan mengerjakan dimana atau men-solve suatu lab dimana memiliki kerentanan web cell upload via content type restriction bypass. Jadi di lab ini, this lab contains a vulnerability image upload function. It attempts to prevent user from uploading unexpected file types, but relies on checking user controllable input to verify this. To solve the lab, upload a basic PHP web shell and use it to exfilter the contents of the file home Carlos secret. Submit the secret using the button provided in the lab banner. Jadi pada intinya adalah lab ini memiliki kelemahan pada image atau file upload atau image upload function. Jadi fungsi untuk mengupload image atau foto atau gambar atau avatar di lab ini, dia memiliki kelemahan di mana kita bisa mengelabuhinya gitu. Jadi ketika kita upload dan ternyata fungsinya ini tidak bekerja sebagaimana fungsinya untuk men-sanitize beberapa ekstensi, beberapa tipe file yang sebetulnya tidak boleh. Itu salah satunya adalah seperti PHP dan JSP dan lain-lainnya yang kemudian bisa berdampak buruk terhadap sistem gitu. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita bisa menguploadnya ke dalam? Yang pertama itu adalah kita bisa melakukan eksekusi terhadap program yang sudah kita masukkan ke dalam gitu. Yang kedua, kita bisa melihat apa kondisi yang ada di dalam ketika kita sudah bisa mengeksekusi program atau malicious program yang kita masukkan ke dalam. Yang ketiga, kita bisa melakukan looping program. Karena kita bisa mengeksekusinya dari luar, kita bisa memasukkan program lain dan melakukan looping. Nah, karena di sini PHP, kita bisa melakukan looping yang kemudian bisa memakan hard disk. Itu bisa masuk ke dalam DOS ya, denial of service. Jadi looping itu akan memakan disk atau penyimpanan yang ada di dalam sehingga servernya bisa crash, bisa rusak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalnya unlimited looping itu bisa merusak. Oke, jadi kenapa web cell upload via content type restriction bypass ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena beberapa hal gitu, seperti developernya membuat sanitasi yang tidak lengkap sehingga beberapa kondisi itu bisa di bypass gitu. Yang kedua, karena di dalam file PHP ini kita bisa melakukan yang namanya double extension. Terus juga ada yang namanya PHP 2, PHP 3, PHP 4 gitu. Jadi extensionnya banyak sekali, ada PHPT dan lain-lain. Teman-teman bisa cari di internet, itu banyak sekali bahan pembelajarannya. Coba kita masuk ke lab. Apakah ini sudah labnya? Oke, submit solution. Jadi di sini kita bisa lihat dulu, kita akan diminta untuk melakukan exfiltrate terhadap secret content yang ada di sini, dan kita bisa login menggunakan account ini yang diberikan dari labnya. Apakah sama 000 C0? Harusnya sama. Oke, sama ya. Di sini pada percobaan atau skenario ini saya sudah menyiapkan file uploadnya atau payloadnya. Jadi nanti echo file get content. Jadi kontennya ini kita ambil menggunakan fungsi atau program dari PHP ya. Jadi dia akan mengambil di directory ini seperti yang kita bisa lihat di sini ya.
Misalnya kita coba buat nano tes foto.png. Ini adalah percobaan. Kita melakukan percobaan pada yang biasa aja dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke my account. Terus kita login menggunakan credential yang sudah diberikan. Ada Wiener Peter ya. Peter. Oke, nah di sini ada my account. My account ini adalah dashboard. Ini semacam account, semacam dashboard user ya. Ini kita bisa lihat di sini Wiener di sini ya. Kita pindahkan ke repeater. Kita cek, resultnya sama, web shell via upload content type bypass, terus ada not solve dan lain-lain. My account, avatar, ini adalah formnya, form actionnya untuk upload, method, post ya. Terus kita akan diberikan multi-part form data. Oke, jadi coba kita melakukan upload dulu. Saya skip dulu supaya tidak kelihatan isi laptop saya. Nah, di sini saya sudah masuk. Kita coba upload tes ya, harusnya tes tadi. Upload. Apa yang terjadi? Klik upload. Oke, the avatar file photo has been uploaded. Jadi terupload ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita di repeater saja. Jadi artinya sudah terupload ya. Di sini. Ini adalah percobaan. Nah, ini merupakan tempat atau dimana kita melihat data. Ini adalah metadata yang kita berikan gitu. Jadi ini ada content deposition, form data, name avatar, file name, test photo png, content image dot image slash png. Kita juga bisa lihat slash php gitu. Terus ya kalau kita PHP, apakah dia akan menampilkan sama? Store the file template is not allowed. Jadi tidak ini ya, tidak dibolehkan. PNG. Dan ini adalah form untuk nama usernya. Terus ini adalah token CSRF nya ya, supaya tidak bisa di bypass. Harusnya seperti itu. Tapi biasanya walaupun ada tokennya tetap bisa di bypass. Back to my account. Yang kita lakukan sekarang, kita coba lihat di sini ya. Kita lihat di sini, kita open image in new tab. Dan ini adalah image nya, dia crash ya. Jadi karena dia beda, metadatanya tidak sama sehingga tidak bisa. Oke. Kita upload lagi file ini, file upload yang ini. Jadi ini adalah file yang akan mengambil submit solution kita atau ambil secret yang sudah ditentukan di sini. Dalam home Carlos secretnya. Saya skip dulu. Oke, jadi kita tinggal upload yang PHP. Klik upload. Tekan upload. Sorry, file type application XPHP is not allowed. Only image, JPEG and PNB are allowed. Sorry, that was an error uploading your file. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Tes foto PNG, ini yang sudah kita upload, ini yang avatar. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada home Carlos, tetapi tidak bisa
terupload. Kenapa demikian? Akan kita jelaskan, akan saya jelaskan. Kita bisa menganalisa di sini apa yang menjadi perbedaannya. Di sini, sorry, file type application /x PHP is not allowed. Only image or JPEG and PNG are allowed. Sorry, this was an error uploading your file. Artinya tidak bisa. File dengan ekstensi atau tipe file yang terdeteksi sebagai PHP itu tidak dibolehkan untuk diupload. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau kita lihat yang sebelumnya, dia bisa. Ini adalah percobaan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah filter ini tidak melakukan filter terhadap datanya, tetapi terhadap terhadap foto atau content type-nya saja, tetapi tidak dengan datanya. Kita buktikan dengan menggantikan ini dengan PNG. Kalau kita ganti ini dengan PNG, sort file type sama, dia masih belum bisa. Kita cek dengan JPEG atau image ya. Ini application, sorry, image/png. Oke, image forbidden. Nah, oke. Jadi the file avatar file upload .php has been uploaded. Jadi dia, kalau kita misalnya ganti di sini, misalnya salah, kita anggap saja ini application ya. Kita tes. Nah, sorry, the file type image/png is not allowed. Jadi hanya menggunakan image.jpg atau png yang bisa. Dan coba kalau kita ganti dengan JPEG. Oke, di sini sudah ini ya, sudah terupload, hanya karena kita mengganti content type-nya. Jadi headernya ini yang seharusnya menjaga ternyata tidak menjaga semuanya. Dalam artian seperti ini, harusnya yang dilakukan oleh developer itu ketika mengembangkan suatu aplikasi, dia tidak hanya melihat pada bagaimana kemudian dia harus menjelaskan atau membuat atribut yang misalnya header ini demikian, tetapi kan untuk satu header, untuk fungsi satu header itu harus dipenuhi gitu. Misalnya di sini tidak boleh upload dengan content type yang lain selain image atau selain foto atau gambar. Tetapi kan di sini ketika content type-nya diganti, itu bisa saja dengan diupload. Nah, yang tidak dilakukan adalah mendeteksi metadata atau isi data daripada yang diupload. Nah, di sini adalah fungsi sanitasinya. Fungsi sanitasinya terhadap kontennya sendiri itu tidak dilakukan, tetapi hanya berfokus kepada content type atau nama filenya atau ekstensi atau atau ini formatnya. Kita balik lagi ke proxy, kita bisa lihat di sini. Nah, ketika kita upload kan kita mau mengakses atau mau melakukan eksekusi terhadap file yang kita upload. Nah, di sini kita bisa lihat my account, avatar, dan kita harusnya akses ini. Nih, di uploadnya ke avatar, berarti kita slash file upload.php. Kenapa demikian? Karena kita melakukan upload file dengan nama ini. Jadi kita send, not found ya. Wow, tidak terdeteksi. Kita coba ulang.
account file upload. Oke, harusnya ini terdeteksi. Nah, caranya seperti ini. Kita back to account, kita melakukan intercept aja. Jadi intercept is, kita pilih dulu ya, sabar. Oke, di sini kita coba melakukan upload ya. Mana ini? Kita select, kita turn on intercept, upload PNG. Bukan PNG, itu pretty forward. Tidak terdeteksi ya. Forward lagi, forward lagi. Wah, kenapa ini tidak bisa forward? Coba kita drop connection. Oke, kita masuk ke HTTP history, kita lihat. Nah, di sini ada file avatars, upload, file upload. Harusnya ini bisa, dan dia akan memberikan kontennya yang kita cari sesuai dengan yang kita upload. Nah, oke, jadi dari fungsi yang ini tadi, ini sudah kita buat, jadi harus masuk ke sini. Ini adalah endpointnya ya. Endpointnya adalah get files avatars file upload.php. Jadi ketika kita mengupload ini kan ada, ini harus tadi post ya, bukan get. Jadi post, kita post ke account kita file upload. Ini harusnya avatar, dulu kita change ke, nah ini post my account avatar file upload.php. Nah, ini sudah kita ganti dan terupload semuanya. Nih, kita mengambil konten file dengan konten home, Carlos, dan secret. Ini adalah tujuan kita melakukan eksekusi file kita kan. Jadi ketika di browser itu kita melakukan file upload ini, lalu kita membukanya dari URL, maka secara dengan otomatis itu akan tereksekusi, karena memang dia hidup di browser juga bisa itu. Dan juga kalau teman-teman lihat, ada yang berbahaya lagi daripada file upload ini, ketika kita website atau sebuah aplikasi, web application yang kita buat itu memiliki kerentanan di directory listing. Nah, jadi ketika kita upload lalu kita tidak menemukan file yang kita upload, itu otomatis kita bisa melakukan pencarian di directory listing. Nah, itu sangat berbahaya. Maka dari itu, untuk beberapa company atau beberapa perusahaan yang mengerti akan hal ini, akan security ini, directory listing mereka tidak akan bisa diakses oleh publik gitu. Tetapi di beberapa perusahaan yang memang tidak peduli terhadap hal tersebut, mereka cenderung acuh tak acuh. Oke. Nah, ini adalah konten yang kita dapatkan. Ini adalah secret. Ini yang didump dari dalam, yang ada di secretnya Carlos tadi. Yang ini, home Carlos secret. Coba kita lakukan ini, sabar. Masih intercept kah? Intercept is off. Coba kita submit solution, paste, dan solve. Jadi demikian teman-teman apa yang bisa saya jelaskan tentang website upload via content type restriction bypass. Nah, jadi developer untuk pengembang harusnya mereka memperhatikan metadata
harusnya mereka memperhatikan data yang diupload itu, fungsi filternya itu harusnya di situ. Karena kalau cuman extensive file atau format file yang diupload, itu banyak sekali cara membypassnya. Misalnya menggunakan URL encode atau menggunakan Unicode, ASCII dan lain-lain, itu bisa di bypass extension atau formatnya. Tetapi kan data yang diupload ini sangat berbahaya, apalagi kombinasi-kombinasi yang penyerang itu tahu. Misalnya di dalam server itu menjalankan Python gitu. Nah, di dalam foto ini, format foto ini tadi diupload lah, dimasukinlah metadata yang isinya program Python. Jadi nanti ketika program Python ini bertemu dengan program yang ada di dalam, itu bisa combine. Nah, itu bahayanya. Nah, yang harus diperhatikan adalah metadata dan content type juga dengan meme type-nya. Jadi tidak hanya pada content type-nya saja, karena itu bisa di bypass. Oke. Mungkin itu aja. Kalau teman-teman yang nonton ini adalah seorang developer, nah teman-teman bisa memperhatikan lebih baik lagi, lebih serius lagi tentang hal ini, karena sangat berbahaya ya. Apalagi ini adalah website yang saya upload ini tadi adalah contoh website yang cukup simple. Nah, kalau misalnya yang lebih kompleks lagi, itu sangat berbahaya. Berbahayanya seperti apa? Penyerang bisa memasukkan lebih banyak lagi fungsi, sehingga server kita akan bisa down dan bisa kehilangan reputasi dan bisa kehilangan apa yang sekiranya tidak kita inginkan. Oke. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, bagi teman-teman yang tidak sengaja melihat video saya di beranda YouTube atau dimanapun dan mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di Ethical Hacking Indonesia, yang dimana channel ini bertujuan untuk mengedukasi atau memberitahu atau melanjutkan informasi yang sekiranya perlu untuk didengar oleh banyak orang, yang terutama di bidang ethical hacking, untuk melakukan upgrading skill ya. Teman-teman bisa melakukan subscribe dan like, comment, and share the video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama atau sedang belajar bersama, supaya lebih enak aja kalau belajar bareng itu. Ya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. See you in the next video.